Ustadz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya, tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan, sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustadz? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya, karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah, yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu. Itu nggak ada itu orang kayak gitu. Nggak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu, sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke nggak ada orang nyaman seperti ini duduknya. Kenapa? Ada kenyamanan hati. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri dari neraka Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti, bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke. Setelah sekian lama nanti dididik diri ini, sebagian teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezatnya yang seperti ini, dia berkata, bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini. Sebagian mereka berkata kepada kami, para asatidzah, Ustadz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti, tahu kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu, kami hanya hanyut, dan hanyut. Dan itu dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak. Itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada. Dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada. Namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustadz-ustadz yang mengerti mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagaikan orang sakau. 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah taala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu. Jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi. Datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman. Pergi ke rumah kawan. Cari di mana ada majelis taklim, duduk di sana, paksakan diri Anda. Dengan itu insya Allah Anda bisa menaklukkan hawa nafsu.